Coba kalian pikir-pikir terlebih dahulu sebelum kalian itu melakukan galbay pinjol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya pinjol-pinjol yang menurut saya sendiri atau teman-teman semuanya untuk berpikir ulang untuk melakukan galbay di aplikasi pinjol ini. Nah, disclaimer terlebih dahulu, saya sendiri di sini membuat video bukan untuk menakut-nakutin kalian ya, bukan, tetapi kalian itu agar bisa berpikir dan mempersiapkan diri secara matang sebelum kalian itu melakukan galbay pinjol. Nah, ini sekali lagi bukan untuk menakut-nakutin. Saya mau bilang apa adanya aja teman-teman semuanya. Oke, di sini saya langsung aja bahas untuk materinya, yaitu tentang terhadap resiko galbay pinjol. Ketika kita melakukan resiko atau melakukan galbay pinjol, kita harus terima resikonya, akibatnya, dampaknya, dan lain sebagainya. Kita harus terima karena kita melakukan galbay pinjol. Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada dampaknya, pasti ada akibatnya, pasti ada resikonya. Nah, ini menjadi bahan pemikiran kita semuanya dan juga buat teman-teman semuanya, kita sharing bareng ya, yaitu terhadap pinjol-pinjol ini. Nah, kalau kalian itu takut dengan yang namanya ancaman, teror, DC, terus kemudian intimidasi dan yang lain sebagainya, kalau kalian itu punya uang, dibayar silahkan. Kalau enggak punya uang ya jangan dibayar dengan cara gali lubang tutup lubang ya teman-teman semuanya. Itu peringatan pertama. Nah, yang kedua adalah saya mau disclaimer terlebih dahulu, ini khusus yang sengaja tidak mau bayar, bukan kalian yang tidak mampu. Nah, kan ada nih orang yang melakukan pinjaman itu bukan karena dia kebutuhan, tetapi pengen dapetin duit aja, pengen dapetin uang aja. Ada banyak. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang melakukan pinjaman seperti itu. Tetapi ada juga orang-orang yang melakukan pinjaman online itu karena suatu kebutuhan pokok atau dia itu memang bener-bener butuh uang untuk makan, untuk bayar token listrik ataupun lainnya. Bener-bener untuk butuh. Nah, ini saya garis bawahi untuk orang-orang yang memang sengaja mau galbay, bukan karena tidak mampu, tapi sengaja galbay. Nah, kalau kalian itu sengaja galbay, coba pikirkan baik-baik akan hal ini. Pertama, apakah uang yang kalian dapetin itu sudah nyampe ratusan juta? Belum, kalau memang kalian itu sengaja galbay. Karena kalau misalkan kalian itu galbaynya cuma 1 juta, 2 juta, saya kira coba deh berpikir ulang. Karena apa? Karena nama kalian itu nanti bakalan jelek gitu loh di Slick OJK ataupun di BJ King-nya. Karena suatu saat saya yakin kalau kalian itu sekarang ekonominya standar atau ekonominya itu bisa dikatakan mampu untuk membayar hutang, lebih baik kalian bayar aja daripada nanti nama kalian itu masuk blacklist dan nantinya ke depan kalian itu susah banget untuk usaha. Mau bisnis, mau usaha, mau ngembangin usahanya, kita itu pasti butuh modal. Butuh modal itu kita nggak bakalan bisa bro minjem uang itu ke tetangga. Kita minjem dulu dong 50 juta, nggak akan ada yang mau ngasih. Saya padanya aja. Minjem dulu dong uang 100 juta ke tetangga kita, saudara kita bahkan, itu tidak akan bisa teman-teman. Solusinya kalian harus minjem ke bank. Kalau mau minjem ke bank, nama kita harus bagus. Kalau nama kita jelek, akhirnya kita akan ditolak. Nah, kalau kalian itu galbaynya cuma 1 juta, 2 juta, sayang banget kalau kalian itu memasukkan nama kalian itu ke daftar hitam atau masuk ke blacklist teman-teman. Nah, itu jujur itu hal yang sangat menyesal sekali saya juga pada saat itu, karena ketika mau melebarkan bisnis atau mengekspansi lah kasarnya, lebih kerennya itu ekspansi bisnisnya saya, ternyata ketika melakukan pinjaman, karena saya dulu masuk daftar hitam, akhirnya saya selalu ditolak ketika melakukan pengajuan pinjaman ke perbankan. Itu jangan banget deh teman-teman semuanya. Untuk yang merasa apa ya sengaja galbay ini, tolong banget kalau mampu bayarlah. Karena ketika kita mau bisnis, mau usaha tuh susah banget untuk melakukan pinjaman ke perbankan. Terus kemudian yang kedua adalah ketika kalian itu mungkin sekarang itu belum punya rumah, pengen punya rumah, pengen mengajukan KPR, itu kalau nama kita jelek, nama kita blacklist, itu akan susah juga teman-teman ya. Itu untuk dapetin pinjaman ataupun dapetin kredit perumahan rakyat itu susah banget, dan itu karena sekali lagi faktornya adalah pinjol, karena kalian itu namanya masuk ke dalam blacklist teman-teman. Nah, ini tolong banget, dan ini garis bawah untuk yang kalian sengaja bayar, padahal punya duit, punya uang untuk bisa bayar, tapi kalian sengaja galbay, itu tolong jangan pernah melakukan galbay pinjol. Dan ini khusus untuk pinjol-pinjol resmi OJK ya. Saya katakan untuk pinjol ininya apa? Pinjol-pinjol yang resmi OJK. Kalau misalkan pinjol yang ilegal, pinjol yang memang tidak diawasi OJK, saya katakan kalian boleh cari duit di situ, silakan. Kalian itu minjem ke semua pinjol ilegal terus kalian galbay. Karena pinjol ilegal itu wajib banget untuk digalbaikan. Tetapi kalau pinjol-pinjol yang resmi OJK, kalian coba berpikir ulang. Nah, untuk yang kalian
yang merasa mampu. Tetapi bagi yang tidak mampu, buat teman-teman semuanya, jangan berpikir terlebih dahulu untuk mau bisnis atau mau untuk usaha. Ekonomi kalian aja sekarang masih susah. Lebih baik kalian kalau misalkan itu bener-bener terpojok, nggak punya uang, nggak punya uang sama sekali untuk membayar cicilan, lebih baik kalian galbay. Karena saya sendiri jujur apa adanya saja, memberikan saran itu tergantung situasi dan kondisinya. Kalian itu kondisinya mampu apa enggak? Oh mampu, ya silahkan bayar. Karena nanti nama kalian itu jelek. Oh saya posisinya nggak mampu bang, saya nggak punya uang bang. Oh ya udah silahkan kalian itu galbay. Seperti itu ya. Jadi jujur apa adanya aja, saya itu selalu memberikan saran tergantung situasi dan juga kondisinya. Karena kita nggak bisa menjudge seseorang, kamu harus bayar hutang pinjol. Karena nanti suatu saat menyesal, namanya blacklist. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak mampu, tidak punya uang sama sekali untuk membayar, ya sudah. Saya sendiri menyarankan untuk galbay. Tapi kalau kalian mampu, silahkan bayar, karena nanti nama kalian itu jelek, seperti itu ya. Jadi, perlu digarisbawahi buat teman-teman semuanya, cobalah berpikir ulang, cobalah menelaah lebih lanjut dampak dan resiko yang akan kita terima ketika kita galbay. Dampak dan resiko ketika kita itu gali lubang tutup lubang. Coba berpikir lebih ulang, lebih detail lagi teman-teman semuanya. Baik untuk yang mampu ataupun yang tidak mampu, jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang, karena gali lubang tutup lubang adalah sumber malapetaka yang paling besar teman-teman ya. Jadi ingat sekali lagi, saya selalu memberikan saran tergantung situasi dan kondisinya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.